Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat. Saat ini saya sedang berada di rumah Bang Haji Imron, Pak Haji Imron Jubaidi. Panggilan akrab beliau adalah Bang Haji Imron. Pagi ini kita membicarakan soal keluarga pelajar mahasiswa Bekasi. Kapemasi. Atau Kapemasi singkatnya ya. Karena kita dulu sama-sama kurang lebih 50 tahun yang lalu lebih kita berada di situ, dan bahkan kita sebagai generasi awal ya, generasi awal, dan kita ingin mengetahui sebetulnya suasana batin ketika itu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Kita ingin mengetahui suasana kebatinan Bang Haji ketika itu. Bagaimana suasana kebatinan berdirinya Kapemasi di awal-awal pertama kali eksis. Karena ternyata Kapemasi sampai sekarang eksis setelah 50 tahun lebih. Alhamdulillah. Tapi saya belum nyapa Bang Haji nih. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di umur sekian saya lihat seger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mau tahu rahasianya? Tahu apa? Siapa obatnya? Iya, bukan siapa obatnya. Obatnya ada di dalam diri kita. Oh gitu ya. Ikhlas menjalani hidup. Alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi kita ikhlas saja ya. Ya, ikhlas. Kemudian seperti lagu dangdut. Apa tuh? Ya, yang sedang-sedang saja. Oh iya. Jangan yang misalnya kita lagi kaya terus wah sukanya mobil mewah, main cewek enggak. Alhamdulillah enggak. Lupa itu ya kayak gitu. Yeah. Ya itu kadang-kadang banyak orang yang terjerumus. Nah Bang Haji, ini kan saya kaget sebetulnya ketika saya balik ke Bekasi sekitar tahun 2004. Dari mana-mana kemudian saya kerja di PDAM ketika itu. Karena direktur utama PDAM ketika itu di Bekasi itu Pak Utin Supena itu adalah mantan ketua Kapemasi. Saya baru tahu kalau Kapemasi itu masih ada, juga masih eksis dan bagus sekali. Nah tentu kan generasi ke depan ini akan bertanya-tanya bagaimana sih sebetulnya di awal-awal berdirinya Kapemasi. Dan Bang Haji berada di posisi itu. Pada posisi apa Bang Haji ketika itu? Oke, baik. Saya juga manggilnya Bang Komar. Ya, karena kalau Dek Komar rasanya nggak pantas. Ya kita saling berabang-abang aja. Ya, orang Bekasi abang-abang aja. Jadi saya memulai cerita Kapemasi ini ketika saya SMA. Kelas 3 SMA. SMA 1 Bekasi waktu SMA itu. satu-satunya Bekasi. Sekarang SMA 1 Kota Bekasi. Ya, dulu ya. SMA Bekasi. Jadi pada waktu itu kita kedatangan tamu Bang Komarudin yang belakangan jadi deputinya Menristek Habibie. Iya. Dia tamatan SMA 1. Ya. Dia memberikan ceramah lah, memberikan motivasi kepada kita anak-anak SMA 1 Bekasi untuk berani masuk perguruan tinggi. Karena kebatinan saat itu orang Bekasi masih kagak demen sekolah, kagak resep sekolah. Ya masih dikit lah ya. Iya, karena utama adalah umumnya itu karena kesulitan biaya dan kurangnya dorongan motivasi daripada orang tua, keluarga dan lingkungan. Jadi orang tua saat itu jawabannya simpel, lu anak petani ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Iya. Dulu saya masih kecil tuh sama tetangga sudah bercandain, ngapain lu sekolah, katanya gubernur udah ada. Ya. Presiden udah ada gitu kan. Betul. Jadi seperti itulah. Nah, saya mengetahui Bang Komarudin, bukan Komarudin ini ya. Komarudin senior ya. Ya, Komarudin senior. Bapaknya hanya penjualan di bulan-bulan. Tapi dia bisa diterima ITB, jurusan matematika. Nah, dari ceramah dia waktu saya kelas 3 itu membangkitkan semangat saya. Gue juga bisa. Sehingga di akhir ceramahnya dia bertanya begini, coba di antara kalian siapa yang berminat masuk ITB? Di kelas tuh? Di kelas. Oh, di kelas. Pas Pak, saya nunjuk sendirian. Ya. Diteriakin sama yang lain, belagu lu, orang Bekasi mau masuk ITB kan. Iya. Karena ITB waktu itu elit banget bagi elit banget, dan hampir susah lah. SMA 1 dengan keterbatasan guru-guru macam-macam. Iya. Manalah mungkin diterima di ITB lah gitu ya. Tapi dengan bekal itu setelah tamat ya dengan saya ikut mendaftar.
masuk ITB. Hmm. Nah, selama mendaftar itulah dibimbing oleh Bang Komarudin Di Bandung. Bandung ya. Karena dia sudah ke Pemasi waktu itu, Dia sudah ke Pemasi. sudah pengurus ke Pemasi. Ya sama anak Bekasi lah. Hmm. Antara lain bisnisnya dia itu jualan diktat soal jawab tes ITB selama berapa tahun-tahun. Juga dia memberikan bimbingan tes. Bimbingan tes itu ya. Nah, kepada juniornya saya terus terang gratis. Dikasih ilmu lah, Iya. fasilitas. Nah, saya mundur sedikit. Ketika kelas 2, saya itu bersahabat dengan Eri Sutirto. Heri Sutirto ya. Ya. Nah, dia kelas 3 pindah ke Bandung. Oke. Ya, sekolah melanjutkan di SMA 3 Bandung. Nah, di situ pada satu hari dia pulang ke sini, dia mengatakan, oh di Bandung sekarang sudah berdiri Kapemasi. Nah, dia sebut ya kakak-kakaknya itu Mbak Eni, Mas Edi gitu loh. Nah, itu kuliah di mana mereka itu? Dua-duanya ITB. Dua-duanya ITB ya. Ya, kemudian dia bilang nanti halal bihalal lu datang aja ke rumah gua. Di Bekasi. Iya, pas halal bihalal. Nah, pada saat halal bihalal itulah saya tahu Kapemasi. Disitulah saya berkenalan dengan para senior lah. Ini tahun berapa nih? 71. 1971 ya? Iya, nah saya masuk ITB kan 72. Iya, Jadi iya. saya udah kenal Kapemasi sebelum masuk ITB. Ya, Bandung. Oke. Nah, di situ yang paling senior namanya Pak Atang Sugita SH. Atang Sugita SH ya. Iya. Itu dia kuliah di mana ya? Di Unpad kalau Di nggak Unpad, salah. Ya. Nah, dia bekerja di Pemda. Sudah bekerja di Pemda. Ada jabatan lah. Yang lainnya ya saya kenal tamatan SMA Bekasi. Ada Bang Utin, Iya. Mas Edi, Mbak Eni, Oke. siapa Sugi lagi? ya? Sugi, Tenglun, Generasi itu ya. Edi, nah generasi SMA hampir rata-rata tamatan SMA 1 Bekasi gitu loh. Nah, dari situ saya melihat tekad beliau-beliau ini ingin memajukan Bekasi lah. Mengajak anak-anak Bekasi setidaknya sekolah di Bandung. Memberi fasilitas, bantuan, bimbingan apa kalau ada yang minat Kuliah di Bandung. kuliah di Bandung. Kira-kira misi sederhananya Kapemasi saat itulah. Misi Kapemasi di awal adalah untuk mendorong agar putra-putri Bekasi Iya, mau belajar di Bandung. iya. Dan kalaupun ada kesulitan, mereka ini siap membantu. Siap lah. membantu ya. Ya kenyataannya yang saya alami tadi dari cerita saya, ya siapa saja masuk itu dibantu lah habis. Jadi gimana teknis bantunya? Ya gini kan, Nomornya? orang kalau mau masuk kuliah, yang pertama kan daftar. Daftar, oke. Daftar aja bingung mau daftar kemana. Perlu informasi kan. Iya. Yang kedua, selama mendaftar kan umumnya anak Bekasi nggak punya saudara. Nah, Iya. biasanya ditampung lah. Ditampung. Tapi Waktu itu udah ada asrama belum? belum ada. Saya nepeng di asrama ITB-nya Bang Komarudin. Iya. Oh, di asrama ITB. Ya, yang lain nggak tahu lah ya. Yang kalau yang punya duit barangkali di hotel lah. Tapi Iya. umumnya anak Bekasi ya nggak ada duitnya lah. Iya. Maklum lah. Nah, kembali kepada proses saya diterima, saya hanya mendaftar ITB saja. Saya nggak ikut bimbingan tes, nggak mendaftar yang mana-mana karena memang kesulitan duit. Iya. Nah, saya diajari oleh Bang Komarudin sama Mbak Eni taktik-taktik menjawab soal jawab ITB, testing ITB. Dulu belum ada apa sih penmaru, apa belum ada, ITB sendiri aja. Nah, dari situ saya pelajari ternyata soal jawab ITB selama 10 tahun terakhir ya begitu-begitu saja. Jebakannya ya gitu-gitu aja. Nah, yang saya belajar pola jebakannya itu. Jadi pertanyaan, dibikin alternatif jawabannya mirip-mirip. Gitu ya. Kan pilihannya A, B, C, D. Nah, akhirnya anak ngerti. Oh, ini kali ini pasti jawabannya nih. Betul aja pada waktu testing ITB, Anda bisa menyelesaikan soal ujian itu hanya setengah jam. Karena hanya checkpoint kan, udah tahu jawabannya, ini akan ini akan ini. Singkat cerita terimalah di ITB. Nah, bulan-bulan pertama ya itu tadi saya numpang sama Bang Komarudin. Ya, hanya memang waktu tes anak nginepnya tidurnya di Langgar, musola. Jadi belum ada asrama ini ya? Belum ada. Dan ketika tes tidur di musola? Musola. Karena apa? Tempat tesnya di jalan Semar.
Jauh dari asrama ITB. Iya jauh. Nah, anak takut terlambat kan. Iya. Ya. Jadi ya udah tidur di musola lah. Kita kan anak Bekasi biasa lah. Iya, Tidur di masjid, di musola biasa lah. Nggak ada masalah. Ya habis tes ya langsung pulang. Nunggu panggilan. Nah terus pada saat pengumuman saya diberitahu Pak Supartono, guru SMA, Imron selamat ya kamu diterima di ITB. Oh. Ekspresi saya sih biasa aja. Nggak ada, ya karena perjuangannya nggak berat-berat amat lah gitu. Jadi ya biasa aja. Karena udah tahu kunci jawabannya. Iya. Dan nah termasuk tadi waktu saya daftar, saya terus terang nggak tahu mau daftar jurusan apa. Buta lah. Di ITB ternyata ada 21 jurusan. Bingung kan? Nah itulah dibantu oleh Mbak Eni, anak kakaknya Heri itu. Kakaknya Heri Tirto itu. Sehingga dia bilang, udah kamu kan pinter fisika, kamu ambil dari jurusan fisika teknik. Yang kedua, ambillah yang nggak banyak dipilih orang, jurusan geologi. Alhamdulillah, nah cuma di pilihan pertama fisika teknik, karena memang jago fisika lah, gitulah. Nah setelah diterima ya ikuti perkuliahan, terus ya aktiflah di Kapomasi. Nah, bagaimana aktif di Kapomasi? Kan belum ada asrama waktu itu. Ya nggak harus lama, nanti kalau ada pertemuan kumpul gitu. Di mana tuh kumpul? Oh di mana aja, bebas. Oh di rumah, di kosan. Biasanya di rumah Mbak Eni. Oh Mbak Eni di Bandung? Bandung, Jalan Pasir Kaliki. Oh ada rumah di situ ya? Bukan rumah, hotel. Hotel ya? Dia mah tinggalnya di hotel, anak orang kaya. Karena Kolonel Tirto ya? Iya. Kolonel pada waktu zaman itu sih Orde Baru ya? Iya, bupati aja cuma letkol. Setingkat di atas bupati ya? Iya. Oke. Nah, ya udah gitu kegiatan Kapomasi. Nah, setelah itu berjalan mulai banyak tuh diterima anak Bekasi. 73, 74 ya? Mulai diterima banyak. Nah, lama-lama ya kita ada kebutuhan tempat. Mengajukanlah kepada pemerintah daerah untuk disediakan asrama. Dikabulkanlah. Katanya Atang Sugita almarhum udah selesai waktu itu ya kuliahnya? Oh sudah, dia waktu berdiri Kapomasi udah selesai. Udah selesai. Nah, Atang Sugita ketua pertama kali ya? iya, apa nggak tahu lah, karena waktu berdiri itu Anda udah belum masuk kan? Habis Pak Atang, baru Bang Udin, Ya, baru Sugi, baru saya. ente ya. Iya, Anda sih seperti biasa nggak pernah mau jadi ketua, maunya jadi sekretaris saja. Iya. Gitu. Jadi suasana gimana tuh? Suasana ketika... Wah luar biasa, keakraban anak Bekasi itu luar biasa. Nah, bupatinya saat itu namanya Pak Sukat Subandi. Sukat Subandi ya. Beliau juga anaknya ada yang masuk ITB, si Dedi namanya. Nah dia juga sayang sama kita. Jadi kalau kita mau pertemuan besar itu di rumahnya Pak Bupati di Jalan Lingkar Selatan nomor 53. Ya, rumahnya gede banget. Masih ingat ya? Oh ingat dong. Anak ITB harus hafal. 53. Nah, acaranya biasanya yang membuat suasana hidup itu Tenglun. Oh, Tenglun. Tenglun nih dia kuliah di mana? Unpar. Oh, Parahyangan. Nah, dan kebetulan dia anggota PMB. Oh, Perhimpunan Mahasiswa Bandung nah, ya. Jadi kalau PMB itu terkenal kegiatannya hura-hura. Oh, hura-hura ya, ya memang jago hiburan lah. Jago hiburan. Oh, jadi nah di situ mulai hidup lah. Nah, kemudian berikutnya lagi kita mulai menerima pendaftaran resmi. Biasanya orang main coel ke daftarnya itu lo kamu masih resmi. Banyak lah yang mendaftar. Kita bikin acara pelantikan. Ada di situ Patenggang, ada di mana-mana berapa kali tuh gitu. Nah, udah menjadi besar. Nah, setelah itu karena kita udah disediain asrama di Haur Pancuh. Ya tempat ngumpulnya Haur Pancuh. Tapi jangan dibayangkan asrama Kapomasi itu kayak rumah sekarang. Itu rumah udah mau dirobohin, disewa. Itu rumah dindingnya gedek ya, bambu ya. Ya, panggung. Anyaman bambu pakai panggung. Nah, lantainya papan. Lantainya papan ya. Kamar mandinya pakai timba. Pintunya nggak ada. Ya, tapi ya tidurnya ya di situ pada ngampar. Tapi ya kita senang-senang. Ya emang asik aja. Ya. Nah, kemudian banyak juga setelah generasi di bawah saya kayak Agusman, siapa masuk ITB ya tinggal di situ. Iya, masuk ke situ. Ya memang itulah kesulitan anak Bekasi utamanya. Suasana ketika itu memang seperti itu ya. Nah, kemudian juga
Bekasi pada saat itu banyak mengirimkan kader-kader untuk sekolah di APDN. APDN ya. Nah, APDN itu ya punya asrama sendiri. Dia ya memang diasramakan kan, dia kayak KABRI. Jadi yang tinggal di asrama ya punya yang non pemerintah lah. Ya, dan banyak akhirnya dari alumni APDN itu yang sukses di pemerintah daerah. Ya. Adalah bau-baunya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya adalah yang diterima ITB Unpad kan cekak. Ya, banyak yang diterima di perguruan-perguruan tinggi dan swasta, termasuk IAIN. Itu banyak diterima. Jadi akhirnya kita yang dari ITB Unpad kalah jadi minoritas, gitu loh. Kalau dulu kan mayoritas. Nah, diperparah keadaan, kemudian yang pengurus setelah ente kali ya, itu dari IAIN. Kontrak Hurpanju nggak diperpanjang. Nggak, bukan begitu. Bukan Ya, gitu. jadi gini Karena udah ceritanya. nggak ada soalnya. Saya juga nggak ada. Jadi saya kan ketua Kapolmasi tahun 76, Iya. tahun 76-77. Setelah saya diganti oleh Iman Fatur Rahman. Setelah itu diganti oleh I Bahtiar almarhum. Dia ITB itu. Oh, iya. Nah, pada waktu itu bertepatan dengan perjuangan kampus demo tahun 1978. Nah, I Bahtiar almarhum itu ngajak anak-anak Kapolmasi demo Bupati. Bupati marah dong, ya kan, dia udah akhirnya dicabut itu. Dicabut bantuannya untuk asrama. Nah, saya sendiri udah aktif ke lain tempat Di HMI. Di HMI ya, jadi udah nggak aktif di Kapolmasi lagi, sehingga nggak ikuti perkembangannya, cuma dapat informasi seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya juga nggak tahu berikutnya. Saya kira enggak, dengan demo-demo tahun 78 itu, otomatis kegiatan Kapolmasi juga internal Kapolmasi itu menurun karena pada sibuk demo. Ya, demo, dan almarhum I Bahtiar ini membawa demo untuk keperluan yang lain. Untuk keperluan lain di Bupati marah, ini di stop. Nah, setelah itu saya nggak dengar tuh berita apa yang terjadi. Kemudian baru saya dengar tahun 2004, Kapolmasi masih ada. Saya gembira sekali tuh. Saya dengar sekarang mereka juga dapat asrama juga. Dapat asrama ya. Jadi itulah sahabat-sahabat senior, cerita dari Bang Haji Imron, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk pembuatan sejarah Kapolmasi. Jadi bagaimana the missing link ini, rantai yang putus ini bisa disambungkan. Tahun 78 itu kita tidak lagi diberikan asrama oleh pemerintah daerah karena ada faktor emosional yang mungkin kita tidak tahu apa sebabnya. Sehingga kemudian hilang begitu saja, dan kemudian baru kita tahu sekarang Kapolmasi eksis dan katanya mendapat asrama. Syukur alhamdulillah. Ya, saya kira kalau saya dapat laporan ya, sekarang itu cukup ya seru juga mereka. Cukup aktif juga Kapolmasi. Seru, ada dewan alumninya. Iya, dan alumni Kapolmasi saya dengar udah banyak yang berhasil. Banyak ya, banyak. Jadi bukan mau menyombongkan diri, karena zaman saya itu hampir nggak ada yang aktif di Bekasi. Ya, sama saya juga nggak Bekasi. Semua aktif di pusat. Saya baru balik tahun 2004. Ya, Bekasi. Jadi karena pada saat itu memang sarjana masih langka. Jadi masih langka, dan lapangan kerja di Bekasi juga sedikit. Sedikit yang sesuai dengan keilmuan kita. Iya. Seperti perusahaan daerah air minum, misalnya itu yang terbesar sekarang, kan dulu belum ada. Belum ada. Ya kan? Ya. Jadi umumnya yang generasi pertama Kapolmasi ya pada jadi orang di pusat semua. Di pusat semua ya. Nah, itu antara lain yang bikin missing link lah. Missing link itu. Ya, kita juga sibuk dengan pekerjaan, dengan duniawi. Ini yang junior juga. Iya, sibuk sendiri aja. Ya, mudah-mudahan bisa disambungkan lagi Bang Haji ya. Dan kita kemarin hadir ya di acara. Alhamdulillah bisa ada di saya terus Milad ya. Sangat senang lihat kekompakan mereka. Keberhasilan beberapa tokoh Kapolmasi. Dan yang saya rasakan ya nuansa Bekasinya nggak hilang, walaupun mereka udah jadi pada ngomongnya tetap ngomongnya ngomong lepuk lah ya, kan, Betawi lah ya kan. Dan agak lengkap, ada yang jadi kori, ada yang jadi pengusaha, ada yang ada yang macam-macam, ada yang direksi BUMD ya kan. Dan kan ada pepatah yang mengatakan bahwa
Generasi pertama membuka jalan, kita nih membuka jalannya. Generasi kedua membangun jalan. Nah, generasi ketiga dan seterusnya memelihara jalan. Nah, junior kita ini memelihara jalan. Tapi jalan kalau nggak dipelihara kan rusak juga. Rusak juga dong. Nah, memeliharanya kan dengan cara silaturahmi ke senior-senior. Lihat aja sekarang mereka memeliharanya udah bagus. Memelihara bagus, kan ada acara diundang kita kan. Jadi nggak bisa dihindari acara-acara kegiatan gitu, harus ada tokoh yang mumpuni, yang secara ekonomi maju. Kayak halal bihalal tahun ini, saya dengar yang modalin Haji siapa yang modalin kemarin? Oh, Haji Dana. Haji Dana Satria Irawan ya. Haji Dana kan setelah saya keluar ITB baru keluar Bandung lah, baru dia masuk. Dia dulu STM sekolah teknik pelajar. Begitu. Ya, saya kira kita cukupkan saja Mengaji ya. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi junior-junior kita untuk menyambungkan cerita ke berikutnya setelah terputus pada tahun 78 itu. Saya rasa cukup sekian Mengaji. Terima kasih. Terima kasih Bang Komar atas waktunya memberikan kesempatan saya ngomong. Amin. Sebenarnya saya ini nggak biasa ngomong nih. Biasa kerja. Biasa bisik-bisik. Ya bisik-bisik bisa. Yang paling nggak bisa saya ngerayu wanita. Dulu barusan dikritik sama teman saya. Dulu mah dia jelek, katanya miskin. Kan saya bilang siapa dulu obatnya. Oke sahabat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.